Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasya Kilahrana dengan NIM B1A1231009, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah GATT dan perkembangannya menjadi WTO adalah Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung perekonomian negara selama berabad-abad lamanya. Namun, bagaimana negara berinteraksi dalam konteks perdagangan telah mengalami transformasi dramatis, terutama sejak pertengahan abad ke-20. Sejarah ini dimulai dari periode merkantilisme pada abad ke-16 hingga abad ke-18, di mana negara-negara bertujuan untuk mengakumulasi kekayaan melalui ekspor yang tinggi sambil membatasi impor. Kebijakan ini menghasilkan persaingan sengit antar negara untuk menguasai pasar global dan sumber daya, serta menyebabkan tingginya proteksionisme dan ekspansi kolonial. Paradigma ekonomi global kemudian bergeser ke arah liberalisme ekonomi pada abad ke-19, ditandai dengan munculnya teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Inggris memimpin gerakan ini dengan menjadi pionir kebijakan perdagangan bebas, sementara negara-negara Eropa mulai mengembangkan perjanjian bilateral. Namun, optimisme ini tidak bertahan lama. Periode antara dua perang dunia 1918 hingga 1939 menyaksikan kembalinya proteksionisme yang kuat, terutama setelah Perang Dunia I. Tarif Smoot-Hawley 1930 di Amerika Serikat menjadi simbolis dari era ini. Kebijakan yang justru memperburuk depresi besar. Negara-negara menerapkan kebijakan Beggar-Heinekpor yang destruktif dan membentuk blok perdagangan eksklusif, menciptakan ketegangan internasional yang pada akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia I. Dari puing-puing Perang Dunia Kedua, muncul kesadaran global akan pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 melahirkan International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Bersamaan dengan itu, terdapat upaya untuk membentuk International Trade Organization atau ITO, tetapi gagal mendapatkan ratifikasi dari Amerika Serikat. Sebagai alternatif, pada 1947, 23 negara menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT, yang awalnya dimaksudkan sebagai perjanjian sementara sampai ITO terbentuk. GATT didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, yaitu 1. Most Favored Nation atau MFN, yang mengharuskan setiap keistimewaan perdagangan yang diberikan kepada satu negara harus diberikan kepada seluruh negara anggota. Kedua, ada national treatment yang mewajibkan produk impor diperlakukan sama dengan produk domestik. Ketiga, komitmen untuk pengurangan tarif. Keempat, penghapusan kuota. Kelima, transparansi dalam kebijakan perdagangan. Meskipun GATT bukan merupakan organisasi formal, melainkan hanya perjanjian sementara dengan sekretariat kecil di Jenewa, pengaruhnya terhadap perdagangan global sangat signifikan. Perjalanan GATT ditandai dengan serangkaian putaran negosiasi yang semakin kompleks. Putaran awal pada tahun 1947 hingga 1961 mencakup putaran Jenewa pada 1947, Annecy pada 1949, Torquay pada 1950 hingga 1951, Jenewa kedua pada 1955 hingga 1956, dan Dillon pada tahun 1960 hingga 1961, yang berfokus pada pengurangan tarif. Putaran Kennedy pada tahun 1964 hingga 1967 menghasilkan pengurangan tarif sebesar 35% dan memperkenalkan perjanjian anti-dumping pertama. Putaran Tokyo pada 1973 hingga 1979 memperluas fokus hambatan non-tarif dan menciptakan kode-kode baru untuk subsidi, anti-dumping, hambatan teknis, dan pengadaan pemerintah. Putaran Uruguay pada tahun 1986 hingga 1994 menjadi putaran negosiasi terpenting dalam sejarah GATT dengan 123 negara peserta. Cakupannya sangat luas, meliputi tidak hanya barang, tetapi juga jasa, hak kekayaan intelektual, investasi, tekstil, dan pertanian.
Putaran ini menghasilkan pengurangan tarif rata-rata sebesar 40% dan yang paling signifikan menciptakan World Trade Organization atau WTO sebagai pengganti GATT. Transformasi GATT menjadi WTO didorong oleh kesadaran akan keterbatasan GATT sebagai perjanjian sementara, kompleksitas isu perdagangan yang meningkat, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah kuat, dan tekanan dari negara berkembang untuk sistem yang lebih adil. Marrakesh Agreement yang ditandatangani pada 15 April 1994 oleh 123 negara secara resmi membentuk WTO. Berbeda dengan GATT, WTO merupakan organisasi internasional formal dengan struktur kelembagaan permanen. Cakupannya lebih luas, mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual. WTO juga memiliki prosedur aksesi yang lebih ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dan mengikat. Struktur organisasi WTO terdiri dari konferensi tingkat menteri sebagai badan pengambil keputusan tertinggi, Dewan Umum yang mengawasi operasi sehari-hari, berbagai dewan sektoral seperti Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, dan Dewan TRIPS, Badan Penyelesaian Sengketa, dan sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Fungsi utama WTO meliputi administrasi perjanjian perdagangan, menyediakan forum untuk negosiasi, menyelesaikan sengketa perdagangan, memantau kebijakan perdagangan internasional, memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang, dan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya. Kerangka hukum WTO mencakup beberapa perjanjian utama. 1. GATT 1994 sebagai penerus GATT 1947 yang mengatur perdagangan barang. 2. General Agreement on Trade in Service atau GATS untuk perdagangan jasa. 3. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS yang menetapkan standar minimum perlindungan kekayaan intelektual. 4. Agreement on Agriculture atau AOA yang mengatur subsidi pertanian. 5. Agreement on Technical Barriers to Trade atau TBT. Dan Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures atau SPS yang menangani hambatan teknis dan kesehatan, dan yang terakhir Agreement on Trade Related Investment Measures atau TRIMS yang mengatur investasi asing yang berdampak pada perdagangan. Salah satu kemajuan terpenting dalam WTO dibandingkan GATT adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Sistem ini lebih terstruktur, mengikat, dan memiliki batas waktu yang jelas. Tahapannya meliputi konsultasi bilateral, pembentukan panel, proses pemeriksaan, laporan panel, kemungkinan banding ke badan banding, adopsi laporan oleh badan penyelesaian sengketa, implementasi keputusan, dan jika perlu, retalisasi sebagai sanksi. Meskipun WTO telah mencapai banyak kemajuan, sistem perdagangan multilateral masih menghadapi tantangan besar. Putaran Doha yang diluncurkan pada 2001 dengan fokus pada pengembangan dan kepentingan negara berkembang hingga kini belum mencapai kesepakatan komprehensif. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, termasuk perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, kompleksitas isu yang dibahas, dan pendekatan single undertaking yang mengharuskan semua elemen disepakati sebelum diimplementasikan. Tantangan kontemporer bagi WTO meliputi 1. Proliferasi perjanjian perdagangan bebas dan regional yang dapat menyebabkan fragmentasi sistem perdagangan global. 2. Munculnya isu-isu non-tradisional seperti lingkungan, tenaga kerja, dan hak asasi manusia. 3. Ketidakseimbangan kekuatan antara negara maju dan negara berkembang. 4. Krisis legitimasi akibat kritik terhadap dampak globalisasi. 5. Bentuk-bentuk proteksionisme yang baru dan lebih kompleks. 6. Kebutuhan akan reformasi institusional WTO itu sendiri. Serta, perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga menimbulkan tantangan serius bagi sistem perdagangan multilateral. Secara keseluruhan, dampak GATT dan WTO terhadap ekonomi global telah signifikan. Di sisi positif, telah terjadi ekspansi perdagangan global yang dramatis dengan tarif rata-rata turun dari 40% menjadi kurang dari 5%. WTO juga telah memfasilitasi integrasi ekonomi global melalui rantai nilai global dan spesialisasi, meningkatkan transparansi dan prediktibilitas kebijakan perdagangan,
mengurangi konflik perdagangan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di banyak negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat dari sistem perdagangan global tidak terdistribusi secara merata. Ketimpangan antar negara dan di dalam negara masih menjadi masalah serius. Negara-negara berkembang sering menghadapi kendala kapasitas dalam memanfaatkan peluang perdagangan dan implementasi komitmen WTO. Selain itu, isu-isu seperti volatilitas harga komoditas, pengangguran struktural di sektor tertentu, dan dampak lingkungan dari perdagangan tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Jadi, dari perjanjian sementara dengan 23 negara anggota pada 1947, GATT telah berevolusi menjadi WTO dengan lebih dari 160 negara anggota yang mencakup lebih dari 98% perdagangan global. Transformasi ini mencerminkan perjalanan panjang sistem perdagangan multilateral dalam menghadapi perubahan ekonomi global, keseimbangan kekuatan politik, dan ekspektasi masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, WTO tetap menjadi pilar utama dalam tata kelola ekonomi global dan hukum perdagangan internasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai GATT dan WTO. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.